Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Febriatika, NIM E19144, tugas agama 2 2020. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang video ceramah saya, dan selamat menonton dan semoga bermanfaat. Nah, jadi makanan yang kita butuhin itu bukan cuma makanan fisik. Gizi ataupun vitamin, nutrisi yang dibutuhin oleh seorang hamba itu bukan hanya nutrisi fisiknya berupa makanan, minuman, obat, herbal, sayur segala macam, tapi juga semua kita membutuhkan nutrisi hati. Lebih jelasnya itu nutrisi iman, karena yang menjadi lemah bukan hanya tenaga kita, tapi juga iman kita juga bisa menjadi lemah. Yang menjadi futur atau ngantuk bukan hanya mata kita, tapi basiroh kita juga bisa menjadi ngantuk. Yang menjadi lupa bukan hanya akal kita, tetapi juga zikir kita juga bisa menjadi lupa. Makanya kita butuh nutrisi atau hidangan Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk hikmah dan ilmu, sebagaimana kita membutuhkan hidangan nutrisi untuk kebutuhan fisik kita. Walaupun kita memang nggak perlu nutrisi, nggak harus memberi nutrisi kita dalam bentuk kajian ilmu setiap hari 3 kali misalnya. Gak harus sih, kalau bisa lebih bagus, tapi gak harus, karena nutrisi hati ini bisa kita dapetin bukan cuman duduk dalam majelis ilmu, bukan hanya duduk di dalam tongkrongan hikmah, tapi juga bisa kita dapetin dalam tilawah Al-Quran. Kita juga bisa dapetin itu dalam zikir sesuai dengan masalah kita, karena zikir kalau gak sesuai dengan masalah tetap berpahala, cuman gak berasa. Kayak kita lagi lagi haus, tapi minumnya bukan air putih, minumnya misalnya kayak kopi gitu ya. Kalau teh tawar masih mending lah. Haus tapi minumnya kopi atau minuman yang berwarna, jadi kayak belum memenuhi dahaga haus kita, padahal kita lagi haus. Kalau kita lagi kayak agak pusing, oke, minum kopi. Gak semua juga sih. Kalau pusing ngopi misalnya, kalau haus minum air putih, kalau misalnya kayak lagi manja minum susu gitu ya. Kenapa minum susu? Ya mungkin kayak lagi mana saja minum berat-berat gitu ya, atau lebih sehat lagi kayak minum jus gitu. Yang jelas itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu juga dengan zikir. Zikir itu, nama Allah yang dipakai itu harusnya sesuai dengan masalah kita. Walillahil asma'il husna. Allah itu kan punya nama-nama yang bagus, yang mulia, yang baik, yang keren gitu. Walaupun tidak terbatas 99, tapi yang dikenal kita itu kan 99. Maka fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah, panggillah Allah. Wuduhu ila sabihi rabbika, itu artinya memanggil. Maka panggillah Allah dengan nama-nama itu. Maka jadi nggak harus kita manggil nama Allah tuh ya Allah, boleh, tapi kita tambah juga misalnya kayak ya Jabbar. Panggilan buat siapa? Panggilan Allah, tapi buat memanggil kayak orang yang lagi sakit hati. Pernah manggil ya Jabbar pas lagi sakit hati? Makanya sedikit hati. Jabar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati, habis dikecewain oleh apa? Banyak lah, tergantung circle kehidupan kita ya. Ada yang circle-nya lebih ke main, berarti disakitin sama gengnya. Ada yang circle-nya lebih ke romantisan, disakitin oleh mantannya.
ada yang circle hidupnya sekitar masalah kerja, disakitin oleh vendornya, oleh partnernya, teman bisnisnya. Terus yang jelas, ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa dikesain, panggillah Allah sebelum kita memanggil netizen. Kan kita sering manggil netizen dulu ya, posting, update status, story, terus storynya tuh curhat minta respon lah gitu, dengan kasih polling lah, dengan request lah gitu kan, baiknya gue putusin atau enggak ya, semuanya diumbar gitu. Nah, sebelum kita istisyarah kepada netizen, karena netizen itu istisyarah, bukan istifta atau istikharah. Yang paling tinggi itu kan derajat dari 3 level meminta pendapat. Yang paling nomor 1 itu istikharah, minta pendapat kepada Allah. Kedua, istifta, minta pendapat kepada ulama, orang berilmu. Yang ketiga itu istisyarah, termasuk kepada teman kita, netizen gitu. Sebelum kita minta pendapat kepada netizen, atau ya ustaz, atau sebelum ustaz ya kiai, ya syekh, sebut dulu ya Allah, panggil Allah Subhanahu wa taala. Manggilnya gimana ustaz? Salah satunya selain kata Allah, pastinya kalau itu kalimat paling mulia, kita juga bisa manggil tematik. Ya Jabbar. Ya Jabbar itu bisa 2, sebenarnya 3. Makna Jabbar itu 3. 1, dipanggil untuk masalah-masalah yang sifatnya bukan hanya besar, tapi kayak kekuatan. Misalnya kita ngedoain musuh-musuh Islam, Allahumma alaika bihadza ikazin, Allahumma alaika bil kufar, Allahumma alaika bizzalimin. Ya Allah, kami serahkan kepadamu orang-orang zalim, gitu kan, orang-orang zalim. Baru kita mengatakan ya Jabbar. Pasangannya biasanya ya Qahar. Ya Jabbar, ya Qahar. Arti Jabbar dalam konteks itu yang perkasa, yang memaksa. Ya Qahar, yang menaklukkan. Sehingga dipakailah kalimat ya Jabbar, ya Qahar, Aziz, kan kata-kata nama yang perkasa gitu untuk doa-doa yang sifatnya biasa dipakai dalam kondisi terzolimi. Jadi orang-orang yang terzolimi, doa-doa orang yang terzolimi kayaknya nggak perlu dipakai sih, karena berharap kita nggak doain orang-orang yang zolim. Kalau urusan pribadi sih mending jangan mendoakan orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang menzolimi, rugi. Mending mendoai diri sendiri. Ketika doa kita ada kesempatan doa kita dijabah, jangan kasih untuk mendoakan orang lain, tapi mendingan kita pakai untuk doain diri kita sendiri. Ya Allah, saya lagi dizolimin, mudah-mudahan itu kan berarti kita dapat kebaikan. Ya Jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi 1 artinya untuk orang yang dizolimi, 1 lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Gak sebesar zolim sih, tapi ya lumayan lah, bikin nggak bisa tidur, bikin tumbuh jerawat gara-gara itu kan ya, terus karena stres, terus bikin nambah uban, walaupun yang uban karena bijaksana. Jadi intinya itu adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhin kecewa dalam sakit hati itu adalah Rabbi firli warhamni wajaburni. Kalimat wajaburni selama ini kita baca nggak?
Dan tahu artinya? Hampir. Apa arti wajibur nih? Bukan paksa aku dong Allah, enggak. Padahal arti jabar adalah yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat yajbur nih, makna jabar di sini adalah makna yang ketiga di antara tiga makna jabar, yaitu yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, banyak banget kan ya, luar biasa kan ya kita. Jadi kalau kita sholat aja kita udah banyak minta hal kepada Allah. Makanya pas duduk itu jangan kayak Rabbi Allah Akbar, apaan? Malaikat juga nggak tahu Rabbi apa. Jadi tuh kayak nggak jelas gitu minta ke Allah. Rabbi udah gitu sujud karena terlalu buru-buru, nggak ada tumak ninah, nggak ada berhentinya. Rabbi firli warhamni wajburni, kayak agak menghayati gitu. Tapi intinya teman-teman, wajiburnya itu kalau kita terjemahin sembuhkanlah sakit hati saya, atau bahasa lainnya juga bisa diterjemahin hibur aku ya Allah, aku lagi sedih nih. Kalau kita ke teman-teman gitu ya, hibur aku dong, aku lagi sedih nih. Yaudah kita main, yaudah kita jalan, yaudah kita nonton, yaudah kita nongkrong gitu, yaudah kita makan, apalah terserah. Jalan kita ngadu ke dia, minta dihibur pas kita lagi sedih. Nah, cara ngadu ke Allah pas kita dihibur oleh Allah pas lagi sedih, wajibur nih ya jabar. Itu bisa dibaca dalam sholat, bisa juga dibaca di luar sholat. Gak apa-apa di dalam sholat baca, di luar sholat juga baca. Bahkan kalau di luar sholat kita bisa berulang-ulang, wajibur nih ya jabar, ya wajibur nih ya jabar, ya Allah hibur aku ya Allah, aku lagi sedih berat ya Allah. Nah, jadi ya Allah, aku udah kayak aku udah seminggu gak buka handphone, aku udah seminggu gak sapaan sama teman atau gimana gitu. Nah, minta sama Allah, ya jabar, wajibur nih ya jabar, wajibur nih ya jabar, minta Allah untuk hibur kita. Hiburan yang diberikan Allah itu lebih baik daripada hiburan yang diberikan oleh makhluk. Hiburan yang diberikan oleh makhluk itu kadang ada modalnya. Kalau nggak modal di awal, modal di akhir. Kalau modal di awal, dia yang ngajak nonton, kita yang bayar. Dia yang ngajak ngopi, kita yang bayar. Jadi tuh kayak pamrih gitu. Jadi pas giliran dia sedih, dia juga minta balik kayak gitu. Kalau minta sama Allah nggak ada modalnya, nggak ada modal di awal, nggak ada modal di akhir. Jadi mendingan minta sama Allah. Lebih baik kita terlalu sering spontan kepada makhluk, terlalu spontan untuk manggil kepada teman-teman dan lupa sama Allah. Jadi semoga kita selalu bisa ingat sama Allah, dan semoga iman kita juga semakin kuat. Terima kasih. Hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.